Kesawan, lorong warisan Kota Medan. Kesawan memiliki keterkaitan dengan pergerakan nasional, terutama sebagai lokasi strategis aktivitas sosial dan ekonomi di era kolonial. Meskipun perannya berbeda dengan pusat pergerakan politik di kota lain seperti di Jakarta, Batavia, atau Bukit Tinggi. Analisis terkaitan tersebut dapat dijelaskan melalui pusat aktivitas kolonial. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Medan berkembang menjadi pusat perdagangan dan perkebunan penting di Sumatera Utara. Kawasan Kesawan yang kini dikenal sebagai Lorong Warisan. Lorong Warisan adalah jantung dari aktivitas ekonomi, ditandai dengan bangunan-bangunan bergaya Eropa dan Tiongkok. Keberadaan pusat ekonomi ini secara tidak langsung menciptakan lingkungan sosial yang kompleks. Selanjutnya melalui tempat interaksi sosial. Sebagai pusat kota yang ramai, area ini menjadi tempat berkumpulnya sebagai komunitas dan golongan masyarakat, termasuk para intelektual lokal, pekerja, dan pedagang. Interaksi sosial ini di tempat-tempat umum seperti kedai kopi, toko buku, atau organisasi masyarakat seringkali menjadi wadah awal untuk bertukar ide, gagasan tentang kemerdekaan dan nasionalisme, meskipun tidak selalu dalam bentuk demonstrasi terbuka seperti di Jawa, dan melalui dari simbol penjajahan. Bangunan-bangunan mewah dan tata kota yang terencana di Kota Tua Medan merupakan simbol visual dari kekuasaan dan eksploitasi kolonial. Keberadaan simbol-simbol ini secara tersirat memupuk sentimen anti-kolonialisme di kalangan masyarakat lokal dan para pejuang pergerakan nasional. Konektivitas regional. Medan sebagai pelabuhan penting memiliki koneksi yang banyak dengan wilayah di Indonesia dan luar negeri. Hal ini memfasilitasi masuknya informasi, ideologi baru, dan literatur yang berkaitan dengan pergerakan nasional dan berbagai daerah atau negara lain. Selanjutnya, untuk hubungan kawasan Lorong Warisan Medan dengan pergerakan nasional adalah fungsi sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan politik, di mana ide-ide kemerdekaan mulai disebarkan dan organisasi pergerakan didirikan pada masa kolonial. Untuk aspek berikutnya adalah yang pertama, pusat aktivitas sosial dan ekonomi. Di era Hindia Belanda, kawasan seperti Kesawan merupakan pusat pemukiman bagi pegawai Belanda dan masyarakat Tionghoa, serta menjadi pusat niaga yang ramai. Interaksi di pusat kota yang dinamis ini, termasuk diskusi dan pertemuan informal, turut memfasilitasi pertukaran ide-ide baru, termasuk gagasan mengenai kemerdekaan dan nasionalisme. Tempat berkembangnya organisasi pergerakan. Meskipun sumber spesifik tentang lorong tertentu masih umum, namun di kota Medan sendiri terdapat berbagai organisasi pergerakan nasional. Kawasan pusat kota yang padat aktivitas seringkali menjadi lokasi berdirinya markas atau tempat pertemuan organisasi-organisasi. Misalnya, anggota Partindo dari perkumpulan sosial bernama Sampagul yang berdiri sejak tahun 1929, bergerak di bidang pemberantasan buta huruf dan taman bacaan, yang merupakan bentuk pergerakan nasional secara kultural. Selanjutnya, simbol perjuangan fisik dan diplomasi. Medan merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang turut mempunyai andil dalam perjuangan fisik melawan penjajahan dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Bangunan-bangunan bersejarah di Kesawan ini seperti Museum Perjuangan TNI di Jalan KH Zainul Arifin menyimpan peninggalan benda-benda yang memiliki nilai sejarah besar dalam perjuangan kemerdekaan di Medan dan sekitarnya. Selanjutnya, warisan sejarah. Keberadaan bangunan-bangunan kolonial yang masih berdiri
kokoh di kawasan-kawasan menjadi saksi bisu perkembangan kota dan perjuangan masyarakat dari masa ke masa. Upaya pelestarian kawasan ini seperti melalui kebijakan peraturan daerah atau Perda Kota Medan merupakan bentuk penjaga dan pelestarian benda cagar budaya yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa. Dan untuk nilai yang dapat dipelajari oleh generasi muda dari kawasan Lorong Warisan Medan adalah pemahaman sejarah lokal dan identitas bangsa. Generasi muda dapat memahami akar sejarah kota Medan yang dimulai dari sebuah kampung multietnis di pertemuan sungai dan bagaimana kota ini berkembang menjadi pusat perdagangan yang beragam. Memahami sejarah membantu memperkuat identitas diri dan rasa kepemilikan terhadap warisan budaya Indonesia. Selanjutnya, apresiasi terhadap keberagaman budaya. Medan dikenal sebagai kota yang kaya akan perpaduan budaya Melayu, Batak, Jawa, Tionghoa, dan India. Lorong Warisan menjadi bukti fisik dari akulturasi, mengajarkan generasi muda tentang toleransi, koeksistensi, dan kekayaan hidup dalam masyarakat majemuk. Selanjutnya, pentingnya pelestarian warisan budaya. Melihat bangunan tua yang dilestarikan mengajarkan pentingnya menjaga peninggalan bersejarah dari kerusakan dan vandalisme. Generasi muda dapat terinspirasi untuk berperan aktif, misalnya melalui komunitas Medan atau dengan mempromosikan nilai budaya melalui media sosial. Selanjutnya, pentingnya pelestarian warisan budaya. Dan seterusnya, nilai edukasi dan pengetahuan. Bangunan dan kisah dibaliknya berfungsi sebagai sumber pengetahuan yang tak ternilai. Mengandung informasi mengenai nilai-nilai budaya dan puncak kebudayaan asli masa lalu. Kunjungan rutin ke lokasi sejarah dapat menjadi sarana edukasi yang efektif. Selanjutnya, inspirasi, kreativitas, dan adaptasi. Transformasi atau revitalisasi kawasan kumuh menjadi indah menunjukkan bagaimana nilai historis dapat diadaptasi ke masa kini tanpa menghilangkan esensinya, menginspirasi solusi kreatif dalam pembangunan kota. Kesawan merupakan pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan di kota Medan pada masa kolonial Belanda. Sejak abad ke-20, wilayah ini berkembang sebagai pusat perdagangan, perkantoran, serta percetakan dan penerbitan surat kabar. Salah satu media penting yang terbit di kawasan ini adalah Pusat Kabar Pewarta Daily. Kehadiran pers di Kesawan menandai perkembangannya masyarakat di kota yang mulai melek informasi dan terlihat dalam diskusi sosial politik pada masa-masa penjajahan.